Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Lilik Mu'alifah dengan nomor induk mahasiswa 2281131 dari kelas A30. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem fikih, konsep ilah dalam fikih madhab Imam Syafi'i dan fikih madhab Imam Hanafi. Mata kuliah fikih. Yang pertama dalam membandingkan konsep ilah, sebab hukum dalam fikih madhab Imam Syafi'i dan fikih madhab Imam Hanafi, kita dapat melihat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan penerapan hukum, terutama dalam konteks zakat pertanian. Konsep ilah dalam fikih madhab Imam Syafi'i mengidentifikasi ilah zakat pertanian sebagai kebutuhan pokok manusia. Dalam pandangan ini, zakat dikenakan pada hasil pertanian yang dapat dijadikan makanan pokok. Oleh karena itu, hanya hasil pertanian yang memenuhi kriteria ini yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Dasar hukum yang digunakan oleh madhab Imam Syafi'i termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Hakim dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad. Kemudian konsep ilah dalam fikih madhab Imam Hanafi. Sebaliknya, madhab Imam Hanafi memiliki pendekatan yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa semua jenis hasil bumi, baik yang termasuk makanan pokok maupun bukan, wajib dizakati, kecuali beberapa pengecualian seperti kayu bakar dan tanaman yang tidak menghasilkan buah. Dalam hal ini, ilah yang digunakan adalah bahwa semua hasil bumi yang dikelola dan dipanen oleh manusia memiliki kewajiban zakat. Berdasarkan ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-An'am dan Al-Baqarah. Kemudian contoh hukum zakat pertanian. Dalam konteks zakat pertanian, perbedaan ini terlihat jelas. Menurut madhab Imam Syafi'i, hanya hasil pertanian yang dapat dijadikan makanan pokok yang dikenakan zakat, misalnya padi, gandum, dan kurma. Hasil pertanian lainnya yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak wajib dizakati. Dan menurut madhab Imam Hanafi, semua hasil pertanian termasuk sayuran dan buah-buahan wajib dizakati, asalkan memenuhi syarat tertentu. Seperti jumlah minimal yang ditentukan ini berarti bahwa meskipun hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok, tetap ada kewajiban zakat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, batas minimal harta dalam zakat. Dalam hal batas minimal harta untuk zakat, madhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi juga memiliki perbedaan. Madhab Syafi'i menetapkan nisab atau batas minimal yang lebih ketat, sedangkan madhab Imam Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menentukan nisab, sehingga lebih banyak jenis harta yang dikenakan zakat. Kesimpulannya adalah perbedaan dalam konsep ilah antara madhab Imam Syafi'i dan Hanafi menunjukkan bagaimana masing-masing madhab menafsirkan sumber hukum dan menerapkannya dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Pendekatan madhab Imam Hanafi yang lebih inklusif memungkinkan lebih banyak hasil bumi dikenakan zakat. Sementara madhab Imam Syafi'i lebih selektif dengan fokus pada kebutuhan pokok. Demikianlah penjelasan daripada konsep ilah dari kedua madhab. Kurang lebihnya saya minta maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.